Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Coach Utoro, Muhammad Utoro, salah satu pengurus dari Masyarakat Coach Indonesia dan pengembang dari kurikulum kursus Guru Coach Indonesia Emas. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan paparan tentang pengenalan coaching, serta sebuah uraian tentang apakah mungkin seorang guru menjadi seorang coach profesional. Bapak dan Ibu sekalian, semoga video ini menjumpai Bapak dan Ibu sekalian dalam keadaan sehat dan semangat. Izinkan saya untuk memaparkan materi pada video kali ini dengan menggunakan slide PowerPoint untuk mempermudah kita belajar. Bapak dan Ibu sekalian, coaching telah lama dikenal. Sekarang coaching telah banyak dipakai dalam berbagai aspek kehidupan. Dari kehidupan rumah tangga sampai kehidupan profesional. Dari edukasi sampai ke hal-hal yang profesional. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah presentasi, sebuah informasi tentang pengenalan coaching dan sebuah pertanyaan guru menjadi profesional coach. Mengapa tidak? Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya untuk memulai pembahasan kita pada video kali ini dengan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk merenungi sebuah kata yang disebut dengan tujuan. Setiap manusia memiliki tujuan. Dan dengan tujuan itu manusia berpikir, manusia beremosi, manusia berkomunikasi, manusia bertindak. Dengan tujuan pula manusia melakukan segala cara untuk bisa mencapai tujuan. Bapak dan Ibu sekalian, kadang-kadang ada beberapa orang yang lupa dengan tujuannya. Ada juga orang yang ingat dengan tujuannya, namun tujuan tersebut tidak jelas dan lengkap, sehingga orang tersebut bingung untuk mencapainya. Dan ketika kita memiliki tujuan, kita juga perlu menjadikannya terukur, supaya kita bisa mengukur sumber daya yang kita perlukan untuk mencapai tujuan. Ada pula orang yang memiliki tujuan, tetapi tidak pernah menghitung apakah tujuan itu dalam jangkauan saya atau tidak, dalam kemampuan saya atau tidak, dalam power atau kemauan saya atau tidak. Bayangkan Bapak sekalian, ketika kita memiliki tujuan dan tujuan tersebut spesifik, terukur, kita tahu persis bahwa itu bisa kita jangkau dan itu relevan dengan keyakinan kita, dengan pemahaman kita, dengan nilai-nilai yang kita anggap penting, dengan tujuan besar kita, dengan visi kita, dan punya waktu untuk melakukannya. Kita tahu durasinya, kita tahu kapan mulainya dan kapan selesainya. Maka tujuan itu menjadi tujuan yang memotivasi, jelas untuk dituju, dan menggairahkan kita untuk mencapainya. Kemudian saya ajak Bapak dan Ibu sekalian untuk melihat kata berikutnya, yaitu langkah. Yes, kita semua setuju bahwa tujuan yang sangat penting tadi tidak akan mungkin tercapai tanpa kita melangkah. Bayangkan seseorang yang telah memiliki tujuan yang spesifik, jelas, dan lengkap, kemudian dia juga melakukan langkah-langkah menuju tujuan itu dengan langkah-langkah yang tegap, langkah-langkah yang jelas, langkah-langkah yang tersusun rapi, dan dia kompeten melakukannya. Wow, pastinya proses menuju tujuan akan menjadi lebih mudah dan lebih terarah. Kemudian apalagi kalau ditambah dengan sumber daya. Langkah yang sudah tegap dan pasti tadi dilengkapi dengan sumber daya yang tepat, sumber daya yang sesuai. Maka proses menuju ke tujuan, langkah menuju ke tujuan tadi dijamin tidak akan pernah kehabisan bekal. Dan waktu untuk mencapai tujuan menjadi tercapai sesuai dengan durasi yang diinginkan.
Bapak dan Ibu sekalian, apa yang baru saja kita bahas, yaitu tujuan, langkah, dan sumber daya adalah 3 hal yang merupakan elemen utama dari coaching. Karena coaching adalah sebuah proses memfasilitasi klien atau seseorang untuk menuju ke tujuannya. Dengan mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya, dan melengkapinya dengan sumber daya yang diperlukan. Dari definisi coaching ini sudah mulai kelihatan bentuknya, bahwa coaching adalah sebuah proses tidak memberikan solusi, tetapi memfasilitasi klien dengan segala daya upaya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan, dengan mendefinisikan tujuan dengan spesifik, measurable, achievable, relevan, dan timely, kemudian mengidentifikasi langkah-langkah yang tepat untuk mencapainya, serta menemukan sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi langkah menuju ke tujuan. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya menghubungkan antara coaching dengan guru. Mengapa guru menjadi sebuah bahasan yang penting dalam prestasi kali ini? Karena menurut hemat saya, guru ini sangat akrab dengan proses memfasilitasi seperti hanya coaching. Kemudian guru juga kompeten tentang pengembangan SDM, sumber daya manusia. Guru adalah sosok yang dapat diandalkan karena dia memiliki kompetensi, memiliki skop pekerjaan yang memang berhubungan langsung dengan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Guru juga diakui masyarakat sebagai tokoh penggerak. Kita tahu bahwa di hampir semua wilayah di Indonesia, guru perannya sangat diakui sebagai tokoh masyarakat, sebagai tokoh penggerak masyarakat. Guru memiliki perhatian besar kepada manusia, kepada para muridnya. Guru memonitor pengembangan. Guru selalu melakukan monitoring terhadap proses belajar anak. Kemudian guru juga jumlahnya banyak di Indonesia, dan kalau kita membayangkan setiap guru belajar tentang coaching, maka proses memfasilitasi rakyat Indonesia menuju tujuan-tujuannya akan menjadi lebih mudah, akan menjadi lebih keberhasilannya menjadi makin tinggi. Kemudian banyak hal hebat yang dilakukan dengan coaching, dan guru hampir setiap hari memfasilitasi murid. Dan karena memfasilitasi murid, maka guru punya potensi untuk mampu memfasilitasi klien. Guru juga berpeluang besar menjadi seorang profesional coach akhirnya. Inilah dasar yang membuat kami mengajak Bapak dan Ibu sekalian, para guru di Indonesia, untuk belajar bersama menjadi seorang profesional coach atau guru coach. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, apa sih bedanya antara coach dengan yang lain? Mungkin Bapak dan Ibu sekalian sudah ada yang tahu, ada juga yang belum. Kita lihat beberapa profesi tentang pengembangan orang lain. Ada consulting, ada mentoring, ada coaching itu sendiri, ada counseling, ada training. Nah, mari kita lihat satu persatu. Consulting. Consulting, orangnya consultant, adalah sebuah proses memberi nasihat berdasarkan keahliannya. Ada beberapa orang, beberapa organisasi yang memiliki masalah atau kesulitan tentang sesuatu hal, dan dia bukan ahlinya, sehingga dia perlu memanggil seorang konsultan untuk melakukan proses consulting. Berikutnya adalah mentoring. Mentoring adalah proses memberikan nasihat, arahan, dan sharing berdasarkan pengalaman profesional. Ada seseorang atau beberapa orang yang diharuskan untuk menjalankan sebuah pekerjaan dan harus berpengalaman mengerjakan pekerjaan tersebut, dan membutuhkan pengalaman yang cukup lama, mungkin 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sebagai sebuah syarat pekerjaan. Dan tentu saja perlu waktu yang lama untuk bisa memenuhi syarat pengalaman itu. Dan untuk mempercepat proses mengakuisisi pengalaman, maka ada seorang mentor yang mempercepat seseorang mengalami sesuatu dengan berdasarkan pengalaman yang dimiliki oleh mentor itu. Si mentor bisa melakukan proses nasihat, memberikan arahan, dan sharing.
Ada juga yang disebut dengan konseling. Konseling adalah proses mendiagnosa sebuah persoalan, sebuah masalah, dan menggunakan daftar penyelesaian masalah untuk menyelesaikan masalah dari kliennya. Ada juga training, seperti yang sedang kita lakukan saat ini. Training adalah proses mengajarkan skill baru yang dilakukan oleh seorang trainer kepada trainee. Nah, berikutnya, apakah coaching? Apakah beda coaching dengan yang lain? Bapak dan Ibu sekalian, coaching adalah proses penemuan atau discovery proses. Sehingga prosesnya dilakukan dengan memfasilitasi. Karena coach dengan klien sama-sama mencari, sama-sama melakukan proses penemuan. Apa yang akan ditemukan atau apa yang dicari oleh coach dan klien bersama-sama? Yang pertama adalah kesadaran diri. Kesadaran diri dari klien tentang tujuan yang tidak dicapainya. Kemudian tujuan, langkah, dan sumber daya ditentukan atau ditemukan. Setelah saya menyadari bahwa saya punya tujuan, kemudian tujuan tersebut diperjelas, dispesifikkan menjadi sebuah tujuan yang smart, spesifik, measurable, achievable, relevan, dan timely. Kemudian setelah itu, seorang coach akan memfasilitasi proses untuk menemukan langkah-langkah menuju ke tujuan dan menemukan sumber daya yang diperlukan oleh klien untuk melangkah menuju ke tujuan. Selama proses menuju ke tujuan, coach juga memfasilitasi klien untuk menemukan pemberdayaan diri. Dirinya yang sebelumnya kurang berdaya, diberdayakan atau menemukan cara untuk memberdayakan diri melalui sesi-sesi coaching. Kemudian apalagi yang ditemukan? Tanggung jawab diri, bahwa tujuan itu adalah tujuan saya. Sayalah orang nomor satu yang paling bertanggung jawab untuk mencapai tujuan saya, bukan orang lain. Kemudian apalagi yang ditemukan? Aktualisasi diri. Bagaimana mengaktualisasikan diri saya? Karena dalam proses menuju ke tujuan, klien atau seseorang perlu selalu mengupdate dirinya setiap saat. Menjadikan dirinya terbaik, agar power-nya terus tumbuh, terus berkembang, sehingga proses menuju ke tujuan menjadi lebih mudah. Bapak dan Ibu bisa membayangkan ketika seseorang tidak pernah mengupgrade power-nya, maka proses menuju ke tujuan menjadi semakin sulit, dan makin sulit. Bapak dan Ibu sekalian, kita makin jelas sekarang apakah coaching. Coaching adalah sebuah proses memfasilitasi klien untuk menuju ke tujuan dengan mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk menuju ke tujuan dan memfasilitasi klien untuk menemukan sumber daya yang diperlukan agar langkah menuju tujuan berjalan dengan mudah, lancar, efektif, dan efisien dengan cara melakukan proses penemuan kesadaran diri, pemberdayaan diri, tanggung jawab diri, dan aktualisasi diri. Nah, untuk lebih memperjelas antara coaching dengan apa yang bukan coaching, saya menyajikan tabel yang ada di slide ini. Jadi coaching adalah proses memfasilitasi klien dengan bertanya. Kemudian yang bukan coaching adalah mengarahkan dengan perintah. Coach selalu melakukan tes, cek, klarifikasi, eksplorasi. Tes adalah menguji pemahaman klien tentang sesuatu hal. Cek adalah memahami atau menguji pemahaman coach atas apa yang disampaikan oleh klien. Klarifikasi adalah menanyakan definisi atau arti kata atau beberapa kata yang dipakai oleh klien. Karena antar orang, setiap orang mungkin mendefinisikan arti dari sebuah kata dengan arti yang berbeda-beda. Sehingga coach perlu memahami apa definisi atau arti yang diberikan oleh klien atas kata tertentu. Kemudian coach juga melakukan eksplorasi. Eksplorasi hal-hal yang berkaitan dengan topik yang dibicarakan. Yang bukan coaching biasanya akan berhubungan dengan judgment, kemudian mind reading atau asumsi, dan prasangka-prasangka.
Seorang coach mampu membedakan antara personalitas dengan perilaku. Personalitas seseorang selalu mulia, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mulia. Kalaupun toh seseorang gagal atau belum mampu melakukan sesuatu, yang belum mampu bukanlah dirinya, tetapi perilakunya yang bisa belajar atau berlatih hingga dia akhirnya mampu. Kemudian yang bukan coaching biasanya mendiagnosa personality. Coaching memberdayakan. Salah satu kata kunci dari coaching adalah memberdayakan. Kemudian yang bukan coaching adalah menolong. Kemudian coaching memperkuat tanggung jawab. Seorang coach akan mengajak klien untuk memahami tanggung jawab dirinya, peran dirinya dalam rangka langkah menuju ke tujuan. Yang bukan coach, dia akan menyalahkan atau membenarkan langkah-langkah menuju ke tujuan. Sebuah sesi coaching biasanya seorang coach bertanya berdasarkan apa yang didengar. Sehingga coach tidak akan banyak bertanya sebelum dia mendengarkan. Kemudian yang bukan coaching, biasanya proses untuk mengakuisisi atau mendapatkan informasi dilakukan dengan interview. Seorang coach akan menggunakan kosakata klien untuk mendekatkan dirinya dengan klien dan membuat klien merasa tidak bersama dengan orang lain, tapi seperti bersama dengan dirinya sendiri atau seorang sahabat yang memahami dirinya. Kemudian yang bukan coaching, mereka akan menggunakan kosakata coach atau menggunakan kosakatanya sendiri. Kemudian coaching solusinya dari klien. Kemudian yang lain solusi atau rekomendasinya dari coach atau orang yang sedang melakukan proses membantu klien. Kemudian seorang coach adalah seorang yang sangat kompeten untuk memframing percakapan. Framing ini artinya mengarahkan klien untuk menggunakan persepsi tertentu pada saat bercakap-cakap. Kemudian di posisi atau peran yang lain yang bukan coaching, mereka akan dengan mudah memotong pembicaraan. Kemudian coaching ini lebih banyak menggunakan pertanyaan atau questioning. Sementara itu di profesi lain selain coaching akan banyak menggunakan telling atau memberikan informasi. Semoga dengan slide ini Bapak dan Ibu sekalian makin memahami apa yang disebut dengan coaching dan hal-hal lain yang bukan coaching. Baik Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya untuk lebih memahami coaching, saya akan menjelaskan secara singkat tentang proses umum atau proses dasar coaching. Biasanya sebuah sesi coaching terdiri dari dua orang, yaitu coach dan klien. Di sebuah sesi coaching, seorang coach akan memperkenalkan dirinya kepada klien, kemudian menjelaskan tentang apa itu coaching, berapa lama coaching akan dilakukan, dan seterusnya. Kemudian setelah itu, seorang coach akan bertanya kepada klien apa tujuan yang ingin dicapai di dalam sesi coaching itu. Kemudian setelah itu, coach akan mendukung klien. Mendukung klien dengan tujuan klien merasa aman, merasa nyaman, mendapatkan perhatian dan penghargaan dengan cara melakukan matching dan mirroring. Kemudian setelah klien merasa tenang, aman, nyaman, siap coaching, berikutnya coach akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh klien. Mendengarkan pikiran, mendengarkan perasaan, ucapan, tindakan, gesture, raut wajah, keyakinan, pemahaman, nilai-nilai, dan sebagainya dengan cara tersambung aktif dengan klien. Kemudian berikutnya setelah coach mendengarkan hal-hal yang ada di dalam diri klien, maka coach akan bertanya kepada klien. Bertanya tentang keinginan, motivasi, kompetensi, rencana, sumber daya, keputusan, hambatan, indikator, dan sebagainya dengan cara melakukan tes, cek, clarify, explore. Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah sebuah proses dasar coaching. Semoga dengan slide ini Bapak dan Ibu sekalian mulai dapat menggambarkan seperti apa sebuah sesi coaching berjalan.
Dan berikutnya saya akan mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk mengalami proses coaching dengan mengalami self-coaching. Saya mengajak Bapak sekalian untuk menyiapkan alat tulis, pensil atau ballpoint dan kertas untuk mengikuti latihan ini. Apakah Bapak dan Ibu sudah siap? Oke, silahkan saya tunggu. Dan sebentar lagi kita akan melakukan sesi coaching sederhana, self-coaching. Bapak dan Ibu sekalian, Bapak Ibu dan bersama saya, sebentar lagi akan mendengarkan beberapa pertanyaan. Dan dari pertanyaan itu saya mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk menjawabnya dengan menuliskan di atas kertas yang Bapak dan Ibu sudah siapkan. Apakah sudah siap? Mari kita mulai. Bapak dan Ibu sekalian, saya mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk fokus pada sebuah pertanyaan. Pertanyaan yang sangat penting untuk kita. Pertanyaan yang sangat penting untuk kehidupan kita. Pertanyaan yang akan mempengaruhi seberapa cerah, seberapa gemilang masa depan kita. Pertanyaannya adalah, apa tujuan yang ingin dicapai akan datang? Apa tujuan yang ingin dicapai 5 tahun ke depan? Silakan tuliskan di atas kertas yang sudah Anda siapkan. Dan berikutnya, setelah tertulis tujuan besar Bapak dan Ibu sekalian 5 tahun ke depan, apa saja langkah-langkah utama yang perlu dilakukan? Apa yang perlu dilakukan? 1, 2, 3, 4, atau mungkin 5 langkah yang diperlukan menuju tujuan. Ya, sounds right. Kemudian langkah saja belum cukup. Langkah saja belum cukup, dan kita perlu sumber daya. Sumber daya metode, sumber daya material, sumber daya kompetensi, sumber daya manusia, sumber daya jaringan. Apa sumber daya yang diperlukan untuk langkah menuju tujuan yang menjadi doa kita bersama kepada Tuhan? Bagus. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, Bapak dan Ibu sekalian sudah selesai melakukan self-coaching, dan berikutnya kita akan mereviewnya. Oke, baik, luar biasa. Bapak dan Ibu sekalian, apa yang dipelajari dari latihan tadi? Oke, bahwa kita semua punya tujuan. Dan tujuan itulah yang menggerakkan kita, menggerakkan pikiran kita, menggerakkan emosi kita, menggerakkan komunikasi, dan menggerakkan aksi kita. Yes, that's right. Dan untuk menuju ke tujuan kita perlu langkah dan sumber daya. Bagaimana peluang keberhasilan seseorang yang mengikuti coaching? Bapak dan Ibu sekalian tentunya sudah bisa membayangkan seseorang yang sudah mengidentifikasi tujuannya, apalagi tujuannya spesifik, measurable, achievable, relevan, dan timely, maka orang tersebut akan fokus pada tujuan itu. Apalagi kalau tujuan itu adalah tujuan yang benar-benar memotivasi. Kemudian, apalagi kalau langkah-langkahnya juga disiapkan menuju ke tujuan itu melalui sesi coaching. Dan klien tidak hanya menyiapkan langkah-langkahnya sendirian, tetapi juga coach mengobservasinya.
Dan coach mungkin akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk melengkapi, membuat lebih akurat langkah menuju tujuan, sehingga tidak ada yang terlewatkan. Dan apalagi ketika klien juga melengkapi langkah itu dengan sumber daya. Dan coach membantu mengobservasinya untuk menanyakan apakah ada sumber daya yang terlewatkan. Sehingga setelah sesi coaching, klien mendapatkan kejelasan tujuannya, mendapatkan formula atau resep langkah yang sangat jelas dan lengkap. Berikut sumber daya yang diperlukan untuk mensupport langkah yang sukses menuju ke tujuan. Dan kita juga bisa makin memahami betapa seorang klien makin menyadari bahwa tujuannya adalah penting. Sehingga mungkin dia akan menomorduakan tujuan-tujuan yang lain yang mungkin mengganggu atau mendistrak kehidupannya selama ini. Kemudian, klien juga makin mengenal dengan tajam langkah menuju tujuan, dan dia akan makin mampu membagi waktu, mampu membagi prioritas, mana yang perlu dilakukan, mana yang tidak perlu dilakukan. Karena yang satu ada hubungannya dengan tujuan, yang satu mungkin hanya sebuah hal yang boleh dilakukan atau tidak boleh, atau boleh dilakukan, boleh juga tidak. Kemudian klien juga makin mengenali sumber daya apa yang perlu saya siapkan untuk melangkah menuju tujuan. Apa sumber daya yang perlu saya siapkan saat ini untuk memenuhi langkah yang akan saya lakukan besok atau minggu depan atau bulan depan. Sehingga semuanya terencana dengan baik. Dapat kita simpulkan bahwa orang yang mengikuti coaching, potensi keberhasilan mencapai tujuannya insya Allah menjadi lebih besar, makin besar daripada tidak mengikuti coaching. Apakah ini sesuatu yang masuk akal? Semoga dapat diterima dengan baik. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin menjelaskan tentang betapa luasnya area coaching. Dan kalau kita melihat sebuah siklus kehidupan dari seseorang kecil sampai seseorang tua, maka itulah area coaching. Coaching dapat dilakukan untuk anak-anak. Coaching untuk anak. Untuk melatih karakternya, untuk melatih skill-skillnya, untuk melatih kemampuan berbahasa, kemampuan berhitung, kemampuan berkomunikasi, dan sebagainya. Coaching juga bisa dilakukan untuk remaja, untuk mengidentifikasi masa depannya, untuk memperdalam skill-skill tertentu, untuk memperluas hubungan dengan orang lain, bagaimana meningkatkan kualitas hubungan dengan teman-temannya, dengan guru, dengan orang tua. Kita juga bisa melakukan coaching untuk calon mempelai. Apa value yang perlu disatukan di antara dua orang yang akan menikah, tentunya dalam waktu jangka panjang. Coaching untuk keluarga, bagaimana sebuah keluarga mengaktualisasikan rencana-rencananya. Leadership, manajerial, bisnis eksekutif, bapak-bapak dan ibu-ibu yang sedang atau masih bekerja di dunia leadership, manajerial, bisnis eksekutif, adalah orang-orang yang berpotensi atau membutuhkan coaching. Coaching untuk orang tua. Apa peran yang orang tua bisa berikan pada saat beliau sudah memasuki usia-usia senior dengan kompetensi dan pengalaman yang luar biasa? Mungkin menjadi seorang mentor, seorang konsultan, menjadi tokoh masyarakat, tokoh spiritual, dan sebagainya. Banyak hal yang bisa dilakukan dengan coaching. Belum lagi bagaimana kita bisa membantu entrepreneur, leader, petani, nelayan, dan segudang profesi yang lain untuk mencapai tujuannya. Tujuan yang sangat penting dengan membantu mereka untuk menemukan langkah-langkah yang tepat dan terstruktur agar mereka mencapai tujuan dengan lebih mudah dan menemukan sumber daya yang diperlukan. Ada juga pegawai negeri sipil, BUMN, pegawai swasta, dan sebagainya. Setiap manusia memerlukan proses difasilitasi untuk menuju ke tujuan dengan menemukan langkah dan sumber dayanya. Bapak dan Ibu sekalian, karir, finansial, kreativitas, karakter juga merupakan topik coaching yang sangat penting untuk dialami oleh para klien-klien coaching. Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah slide terakhir saya. Setiap orang perlu perubahan dan setiap orang perlu coach. Mengapa setiap orang perlu perubahan? Karena dia selalu
bergerak menuju ke tujuan besarnya. Dan untuk menuju ke tujuan besarnya, maka seseorang perlu memiliki hari esok yang lebih baik daripada hari ini. Dan untuk mendapatkan hari esok yang lebih baik, manusia perlu mengupgrade dirinya menjadi versi paling baiknya di setiap saat. Sehingga dia perlu seorang coach. Bapak dan Ibu sekalian, semoga video kali ini memberikan pemahaman kepada Bapak dan Ibu sekalian tentang apakah itu coaching. Dan semoga menambah semangat Bapak dan Ibu guru sekalian untuk memulai sebuah proses belajar tentang coaching. Teriring doa, semoga prosesnya nanti berjalan lancar dan suatu saat nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama, Bapak dan Ibu sekalian mampu menguasai skill-skill tentang coaching, dan di akhir dari kursus kita ini, semoga Bapak dan Ibu sekalian menjadi seorang coach yang profesional yang dapat membantu banyak orang untuk mencapai tujuannya dengan sukses. Terima kasih atas perhatiannya menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.